melanjutkan masih di bab 4. Sekarang subbabnya yaitu tentang bagaimana mukallid memilih. Jika sebelumnya saya sudah bahas tentang mukallaf, madhab, bermadhab, dan tatabbu ruqash, sekarang bagaimana agar mukallid itu memilih dengan tepat agar tidak berhawa nafsu yang tatabbu ruqash tadi. Jadi ada 3 di sini yang kategorinya, yaitu yang pertama, mukallid memilih pendapat madhab yang dianut masyarakatnya. Hal ini jelas ya, agar memudahkan seorang mukallid dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu amal-amal yang sama persepsinya di masyarakat, kemudian juga agar tidak menimbulkan perpecahan, fitnah, perbedaan, dan prasangka-prasangka lain yang itu bisa menyebabkan ketidakbaikan dalam suatu lingkungan. Nah, kemudian kedua, mukallid itu memilih memilih pendapat di antara perbedaan itu berdasarkan ilmu, bukan prasangka. Jadi dalam hal ini seorang mukallid itu setidaknya dituntut untuk tahu ilmu secara ringkas perbedaan madhab dalam beramal. Contohnya begini, jika ada seorang dari Indonesia yang dimana beliau bermadhab Syafi'i, beliau itu memahami bahwa bersentuhan dengan lawan jenis setelah wudhu adalah membatalkan wudhu. Nah, ketika beliau di Mekah nih, ketika depan Ka'bah tawaf gitu kan, niscaya banget bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, itu beliau menganggap wudhunya batal dan beliau harus wudhu lagi gitu. Nah, beda halnya ketika beliau sudah mempelajari bahwa dalam madhab Hanafi itu bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan. Nah, beliau kemudian sudah tahu ilmunya nih, kemudian beliau boleh mengamalkan dua pendapat dengan dua kondisi yang berbeda. Jadi beliau berwudhu, kemudian beliau ketika tawaf nanti bersentuhan dengan lawan jenis itu beliau mengambil pendapat bahwa tidak batal sehingga tidak harus berwudhu terus seperti itu. Ini karena sudah ada ilmunya, bukan prasangka yang kayaknya ya ada deh, kayaknya ini boleh deh, kayaknya ini boleh deh, itu tidak boleh karena tidak ada dasarnya seperti itu. Kemudian ketiga, mengambil kemudahan di tengah berbeda madhab atas dasar kedaruratan. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya, bahwa mengambil pendapat di antara perbedaan atas dasar kedaruratan itu memang harus memenuhi dua hal. Yang pertama itu memang hal itu kan darurat atau darurat harus banget dilakuin, dan yang kedua itu untuk dalam rangka untuk mencapai sesuatu gitu. Tapi hal ini juga perlu diperhatikan bahwa tidak boleh melanggar syariat. Oke. Nah, kemudian tuh ada yang keempat namanya, ini poin 4, tarjih mukallid atau awam. Nah, namun jika tidak ada sebab darurat yang membolehkan seorang mukallid untuk mengambil pendapat yang ringan, sementara mukallid itu pengen mengambil pendapat yang ringan, itu maka ulama mewajibkan si mukallid ini untuk bertarjih. Apa itu tarjih? Tarjih yaitu mengambil pendapat di antara satu atau dua atau lebih pendapat, di mana harus ada yang dikuatkan di antara pendapat itu, kemudian pendapat yang dikuatkan itulah yang diamalkan, sementara pendapat lain tidak diamalkan. Nah, contohnya adalah tentang kenajisan dua hewan, yaitu anjing dan babi. Dalam madhab Syafi'i kan berpendapat bahwa anjing dan babi itu najis, sementara dalam madhab Maliki anjing dan babi itu tidak najis. Nah, kalau misal ada orang yang mengambil pendapat bahwa anjing dan babi tidak najis, mereka itu harus dituntut untuk menetapkan dalilnya. Jadi mereka tahu itu tuh tarjih itu bagaimana, mereka tahu untuk oh ini saya memilih ini karena pilihannya ada dalil ini dan ini, mereka tetap dituntut untuk menetapkan dalilnya. Itu juga dengan yang nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, itu juga mereka harus menetapkan dalilnya gitu. Nah, yang kelima tuh ada muratul khilaf dan al-khuruj minal khilaf. Di sini sama adalah pilihan cerdas dalam menghadapi perbedaan, seperti terdengar sama namun sebenarnya berbeda. Yang pertama itu adalah muratul khilaf. Muratul khilaf itu artinya memelihara perbedaan. Maksudnya itu seorang mengambil perbedaan dari mazhab lain tapi tetap memperhatikan mazhab yang lain juga, maksudnya itu pendapat yang lain juga. Dan dalam hal itu implikasi dari perbedaan itu adalah boleh melakukan sesuatu dalam rangka muratul khilaf. Bagaimana contohnya? Jadi contohnya itu ini mengamalkan kulit bangkai yang disama itu. Kulit bangkai yang disama. Jadi kan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu mengatakan bahwa kulit bangkai yang disama itu sudah suci, sudah boleh, memang ada hadis Rasul. Tapi dalam mazhab Hambali dan Maliki itu mengatakan walaupun sudah disama tetap najis. Nah, dalam hal ini jika ada seseorang yang sudah terlanjur sholat dengan menggunakan pakaian atau sajadah yang menggunakan kulit bangkai yang sama, itu sholatnya tetap sah alias tidak batal. Hal ini dalam rangka muratul khilaf, bahwa ada pendapat yang
membolehkan menggunakan peralatan sholat itu, walaupun juga ada yang mengharamkan itu mengatakan itu najis, tapi dalam pendapat Muratul Khilaf maka sholat itu tetap sah. Kemudian kedua itu mengakui hak waris dan juga implikasi dari pernikahan. Contohnya pernikahan yang tanpa saksi, tanpa wali, itu kan ada yang mengatakan tidak sah. Tapi jika pernikahan itu sudah terjadi, maka dalam Muratul Khilaf pernikahan itu dianggap tetap sah dan tidak zina. Begitu pula dengan implikasi selanjutnya, yaitu hak waris, nasab anak, mahar, dan lain-lain, itu juga tetap dianggap sah karena dari dalam rangka Muratul Khilaf. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh, tapi ada pendapat yang boleh, jadi diambil ya ada yang mengatakan boleh nih, udah dalam rangka Muratul Khilaf, berarti itu tetap sah seperti itu. Kemudian itu al-khuruj minal khilaf. Nah, yang ini tuh artinya al-khuruj minal khilaf itu artinya keluar dari perbedaan, di mana dalam praktiknya adalah al-khuruj minal khilaf itu mengamalkan pendapat yang mengharamkan, meskipun pendapat yang dianutnya itu memakruhkan, mengamalkan pendapat yang mewajibkan meskipun mazhab yang dianutnya itu mensunahkan, dan juga mengamalkan pendapat yang disyariatkan meskipun mazhab yang dianutnya itu tidak disyariatkan. Nah, ini tuh kalau bahasa gampangnya saya paham itu lebih mengambil lebih seperti ambil yang berat gitu, jadi ada yang ringan dan berat, ada ambil yang berat gitu. Contohnya tuh ada 3. Yang pertama itu mengambil pendapat yang mengharamkan. Nah, di sini contohnya adalah tentang gambar dan patung makhluk yang bernyawa. Kan jumhur ulama mengatakan bahwa kalau menggambar dan membuat patung makhluk yang bernyawa itu kan nggak boleh. Nah, tapi ada salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa nggak apa-apa, masih membolehkan membuat patung atau gambar itu, padahal sementara jumhur ulama mengatakan haram. Nah, dalam hal ini kan ada yang mengatakan boleh dan haram. Nah, kalau dalam kamu aku syariat ini mengambil sesuatu yang lebih berat, jadi kita dalam hal ini mengambil sesuatu yang mengharamkan itu, sehingga yaudah kita berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung itu haram, gitu. Berarti kita nggak boleh gambar dan membuat patung itu. Tadi pendapat yang mengharamkan. Kemudian kedua mengambil pendapat yang mewajibkan. Nah, contohnya yaitu